Oke guys, kembali lagi bersama saya Pak Besut di konten bukan konten sih, tapi podcast gabut ya, Betul. yang sangat tiba-tiba ini. Tiba-tiba Dan tiba-tiba sih karena lagi liburan ya, tapi karena ada yang bisa dibahas, benar, ada sesuatu yang menarik, jadi langsung saja kita podcast. By the way, kenalkan, menarik. bukan menariknya gitu. Oke, Oke. kenalkan ini. Imam, Nah, Imam Kak. Imam dong nih. Imam saya, kepanjangan namaku. Oh ya. Jadi ini Imam, Yes, sama-sama seperti dari gua Makassar ya. benar. Nah, jadi, sebelum memulai kayaknya Imam harus memperkenalkan diri, asalnya dari mana dan sejak kapan jadi fans JKT48? Oke. Jadi, perkenalkan teman-teman, nama saya Imam. Saya asalnya Makassar. Terjun ke dunia JKT itu atau dunia peridolan tuh sebenarnya baru-baru amat juga sih, 2, 3 tahunan lah. OC-nya dulu pertama tuh Mbak Kembang alias Klor. Aduh, Mbak Kembang ya? Mhm. Mhm. Terus sekarang kalau OC yang sekarang itu Michelle Lepia dan Dek Rija alias Aulia. Wah, syah 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 syah. Ya itu mungkin deh. Itu bisa perkenalnya, Dik. Nah, pertanyaanku, kenapa Flora? Karena ada daya tarik yang mungkin kebanyakan orang tidak lihat dari sisi itu, Ohnya, tomboy. tomboy. Oke, berarti Imam ini kayaknya suka tipe-tipe cewek yang tomboy nih kayaknya. Iya, ndak usah dikulik lagi ya, Pak, ya. Karena Heeh. karena posisi keduanya pun, Iya, tadi ganteng. Di OC kedua, ketiga ganteng. makanya, jadi kayaknya memang tipe-tipenya Imam ini cowok-cowok Bener. banget gitu. Salah 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 Tiba-tiba melempar salah framing ya, salah tiba-tiba salah melempar framing ya. maksudnya yang tipe-tipenya seperti cowok. Nah, lebih parah itu, lebih parah. Oh, enggak. Yang boyish, Oke. boyish, Sorry. Enggak boyish. bermaksud ya, guys, ya, enggak bermaksud. Boyish. By the way, kita di mana sih ini, Mam? Di kalau teman-teman tahu, di Sulawesi Selatan tuh ada daerah namanya Malino. Eh, Jadi Malino itu kayak tempat bukan tempat ya, maksudnya itu kayak hutan pinus lah gitu. ah, Cuman tempatnya bagus oke, karena itu di dataran tinggi, Pak. oke. Dan mungkin, Bapak yang sebagai lulusan mahasiswa kehutanan bisa Waduh menjelaskan. waduh. Jadi sebenarnya kita lagi di yang namanya di Malino, simpelnya kalian yang, berada di Jawa, Puncak Bogor lah. Tapi Most vegetasinya likely, diisi dengan hutan pinus, betul. oke? Most likely begitu, guys. Nah, itu dia. Sebenarnya ya balik lagi seperti di opening, kita lagi liburan, cuman ada yang bisa dibahas, jadi mari kita podcast ya. Benar. Apa sih yang kita mau bahas, Pak? Anjay. Dibantu nih. Guys, kalau kalian, merasa familiar dengan muka saya, sekarang Enggak. Oh. mau promosi channel Oh, lama sorry. silahkan cek konten-konten dari, kami dulu, Heeh, atau sebenarnya belum bubar sih, guys, heeh, cuman dibilang hiatus juga enggak, heeh. cuman mungkin agak berpisah lah jalannya. Oh, jadi kayak Di jemuran digantung ya? By the way, sebenarnya tadi itu sebenarnya temanya bukan ini. Iya, Sebenarnya bukan ini ya, tapi nanti backlight. resort. Tapi begini deh. Apa sih yang lagi ramai? Lagi ramai itu FX. Iya sih, hari ini ada show sih, cuman kan bukan itu yang mau kita bahas. Iya, kita 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 mau mention JOT sih, Kak. Kenapa JOT? Karena akhir-akhir ini lagi gacor, Apa nih? gacor. Apa nih? Keluarin, VC di akhir bulan. Gacor tuh. Enggak di akhir bulan sih. Pertengahan lah, intinya Heeh, lagi nipis itu, lagi nipis itu. Terus semalam lah, oke. Apa tuh semalam tuh kalau boleh tahu tuh? semalam tuh pas kita udah sampai nih, di Mhm, tempat ini nih, mhm, tiba-tiba mhm. gubernur Jateng bukan IDN, aplikasi IDN kita Heeh, berbunyi heeh, notifikasi heeh. pengumuman mengenai Aduh, bukan IDN sih sebenarnya,
Web JKT. Web JKT, Web JKT. Web JKT. Tiba-tiba ada satu pengumuman mengenai ya yang ya. cukup bikin kaget ya. Sebenarnya enggak sih. Oh enggak, Enggak aku sih. kaget loh. Enggak sih. Sebenarnya kaget tidak kaget, Pak. Nah, gimana Hitungannya kaget tidak kaget. Kagetnya karena terlalu cepat. Oke. Enggak kagetnya sudah terprediksi memang. Damn. Terprediksi. Dalam artian Main terprediksinya. prediksi yang lo ya. Nah, bukan. Saya bukan Paul Gurita ya. Oh. Terprediksi lah karena kan kita lihat lah si Gendis. Oke. Gendis Mairannisa ini. Memang Gendis yang pengumuman mengenai. Iya, kan resign, Pak. Oh iya. Kalau kalian enggak tahu, kalian harus cek web kalian ya. Enggak. Tanyanya kalian dari gua mana sebenarnya? Betul, dari gua. Ya kan? Masa nggak tahu gitu? Gendis lah, kita resign tadi malam. Oke. Dan fun fact-nya orang tuanya katanya salah satu dari orang tuanya. Jangan dulu, jangan spill dulu itu. Jangan spill dulu. Kita Itu rahasia ya? Bukan rahasia. Tapi- Kita bakal mengulik aja, mengulik Kok mengulik? sebab dan akibat. Lanjut. Sebab akibat. Ya Gendis resign. Dan Resign-nya bukan graduate ya? bukan graduate. Oke. Resign tepat hari ini sudah tidak berkegiatan di JKT. Oke. Tepat tanggal 25 ya, guys. Oke. 25 bulan Juli 2026. Dan kalau memang dicek di website udah enggak ada. Oke. Begitu, guys. Gini deh. Sebelum kita masuk ke Gendis, berarti tim Dream sekarang sisa 12 orang ya? Pas satu setlist. Pas banget nih, nggak ada cadangan banget nih. Betul. Kalau mau tampil harus narik dari train dong. Betul. Kalau memang kekurangan member. Betul. Menurut Kanda Imam ini, asik Kanda Imam, Dinda. Jadi menurut Kanda Imam ini kira-kira ada member yang naik inting? Dream ya? Dream. Dan menurutnya siapa yang cocok deh di Dream gitu? Kalau dari Gen 13 sih, Kak, kelihatan sih mungkin Intan ya. Oke. Intan itu kandidat kuat lah mengisi tim Dream. Dari Amanda dan Chelsea udah mengumumkan grade, Intan kan ya. langsung di Bukan Jemimah. Jemimah kan Love. Oh, Love. Tapi kan kemarin udah dicoba di TWT dan sepertinya bisa plenger juga. Sepelenger-pelengernya itu kan dia tetap imut. Imut, Pak. Aduh. Imutnya dari mana nih? Imutnya jadi mayoret, Pak. Teneneng. Kalau kalian tahu guys, saya balik-balik ada orang di Enggak sini. gini, masalahnya tim Horenya malah asik sendiri, guys. Jujur-jujuran aja nih. Tim Horenya asik sendiri, guys. Jujur. Iya di sebelah sini, guys. Di kiri kita nih di situ tuh Ian Ian ya, guys. Jujur-jujuran aja Walaupun nih. kalian tidak dengar suara marching Iya, band-nya, mereka guys. lagi jadi manekin sumpah sebenarnya di sebelah sana. Nah, lanjut. Aduh. Ya, Jemimah itu di Love. Oke. Jadi sekarang tim Dream 12 orang doang, pas-pasan banget. Wah, baru-baru ditinggal Chelsea, tiba-tiba ditinggal Gendis. Manda dulu tuh. Ya, Manda Manda, dulu. Chelsea, terus Gendas. Kok Gendis? Sabar, kok Gendis? Gendis ya. Tolong ya nama orang jangan dirubah-rubah. Gendis, sorry guys. Jangan sampai kita klarifikasi nih gara-gara nama. Nggak apa-apa. Kalau mau cari IG ini, guys. Ya. Promosi ternyata dia kurang ajar, memang kurang ajar. Dicari kesempatan buat promosi loh. Ya. Aduh. Tapi sebelum kita masuk ke Gendis lagi nih, gue sebenarnya pengen diskusin satu hal juga. Dengan resignnya Gendis ini, Gen 11 sudah 4 orang loh terhitung gugur. Benar. Meskipun graduate-nya Chelsea, Katie sama Alia belum dilaksanakan ya, cuman kan betul. sudah pasti. Iya, sudah -4. -4 kan. Dalam 1 tahun loh. Dalam 3 bulan. Iya lagi 3 bulan. Intinya dalam waktu yang 3 cukup bulan. Singkat dan padat. Dan jelas. Ya, itu. Oke. Gen 11 4 orang gimana nih? Kalau menurut saya sih mungkin bukan ini ya, Pak, bukan kesalahan membernya ya.
Ada mungkin kesalahan member, Oke. cuman manajemen Mhm. sepertinya kurang melirik sesuatu yang ada di bakat dan kemampuan member-member ini yang sudah mengumumkan ini. Hmm. Mungkin kita, apa ya, kecualikanlah Chelsea. Karena Chelsea kan berat banget nih alasannya karena Oke. pendidikan dan harus mengejar betul-betul karena kan itu Mhm. beasiswa internasional ya, Oke Pak. oke. Nah, Alia dan Katie, Pak, Aduh, Alia OSIS saya sebagai lagi. sebagai Alia Osi bagaimana melihat dia kayak begitu kehilangan spark-nya sebagai idol, Pak? Wah, sebenarnya gini ya, gue mau bahas Chelsea dulu sih. Chelsea aja ya? Chelsea, sorry, kenapa Chelsea? Katie, Hmm, ya Allah mulut inilah. alasannya sama sih, Pak, kehilangan spark beneran. Ini Hmm, menurutku ya, yang kulihat di Katie adalah sa bukannya menyerang Katie, mhm. cuman apa yang kulihat adalah Katie tidak bisa mempertahankan apa yang dia sudah dapatkan. Oh, benar, betul Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena kita harus menggarisbawahi bahwa Katie pernah berada di Undergirls. betul Itu betul posisi yang tinggi loh, betul betul, itu posisi yang tinggi loh, begitu. betul. Dia ada di bawah-bawah yang selama ini digadang-gadang sebagai Ah, muka Gen 11 loh, betul. Dia langsung iya kan? Makanya mungkin dari pendapatku pribadi adalah Katie ini gagal mempertahankan apa yang dia sudah raih, mmm, yaitu dia masa yang besar. dia bisa memperjuangkan tapi tidak bisa mempertahankan. Itu Kayak yang jadi PR. Karena seperti yang kita tahu di kehidupan ini anjay, asik, kok jadi heeh, bijak. heeh. Simpelnya tuh mempertahankan lebih sulit, Nah, betul. ya kan? Tapi sorry ya guys ya, gua sadar gini tuh bukan karena pengen nyantai tau Pak, ketinggian Kursinya, ketinggian Guys, kursinya kursinya ketinggian. Jadi gua kursinya. harus natapnya tuh begini. Oh, sinilah, sinilah. Oke, itu soal Kitty. Tapi kalau Alia menurutku ya, Alia tuh sebenarnya masih ada keinginan, cuman Nah, mungkin satu 2 poin mhm ada yang mungkin dia ini sekedar spekulasi ya, gua nggak tahu benar atau enggaknya, mhm, bisa jadi orang tua faktor, oke. apalagi kan mengingat pada saat STS Alia itu, Alia pernah ngomong, "Maaf ya, STS yang Mah," tahun lalu ya? iya, "Maaf ya, Mah, belum bisa ngasih perubahan yang besar." Mmm, Jadi bisa jadi salah satu faktornya adalah orang tua, tapi gua nggak pernah tahu ya, benar dia tidaknya. merasa mengecewakanlah. Dengan waktu Walaupun yang cukup lama ya. iya, betul betul betul. Kalau dibilang Alia punya potensi, besar 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 banget. dan terbukti kan? Salah satunya kan tiba-tiba di akhir tahun kemarin muncul persona alias si petualang. Betul, Walaupun tiba-tiba pelihara reptil heeh lah, heeh, apalah. iya, branding-an dia sebagai alias si petualang itu Mhm. cukup worth it lah. Walau Walah. oke ndak usah dibahas. Mungkin Kan gini, Alia ini mungkin gua akan menjawab salah satu pertanyaan Alia yang pernah dilontarkan di live-nya dia. apa tuh? Apakah brandinganku sebagai Alia Petualang tuh cocok dengan tim lo? Itu pernah ditanyakan di live dia. Betul. Dan jawabannya, ini kalau Alia nonton ya, jawabannya adalah cocok. Cocok, betul. Justru malah unik. Kenapa aku bilang unik, Jas, ya? Simpelnya adalah, kapan lagi melihat member di tim Love yang bisa dibilang brandingannya imut, lucu, tapi secara Lovable. bersamaan ya lovable, tapi secara bersamaan bisa berpetualang, pelihara reptil, gecko pernah pelihara, piton pernah pelihara. Intinya bener-bener boyish yang Iya, petualang lah, tapi keluar tetap keluar ruangan. betul, tapi tetap bisa imut. Betul. Justru itu menurutku unik dan justru malah jadi nilai jual, Mhm. gitu. Ini meskipun baru sekarang kujawab ya, Ayan, alasan kenapa baru pun kujawab karena kan Alia pun bertanya pada saat di live itu udah ngumumin grade. Oh iya, betul. Nah, itu. Betul betul betul. Jadi ya itulah. Jadi kalau menurutku Alia punya potensi sebenarnya masih sangat besar dan terbukti di RH juga kan. Oh iya, benar. Amino Pianis, Amino, terus IN ya. betul, bibir yang telah dicuri? Bukan, dia nggak Dia masuk, yang masuk ya? nggak masuk. Oh, sorry.
Sukinanda. Oh, saya Suki skip. Sorry. Soalnya saya nggak nonton yang kemarin, guys. Nah, intinya seperti itu. Nah, itulah Gen 11 ya. Kita bahas kulik-kulik Gen 11 karena ternyata Gen 11 ini tiba-tiba tumbang satu persatu lah, bisa Ya. kita bilang begitu ya. Sudah Katie, Alia, Chelsea juga udah sudah. duluan, Kita bahas. tiba-tiba gendis. Hmm. Nah, kita bahas gendis. Kok Menurut bisa? Nah, itu Mari kita dia. pecahkan. Aduh, itu channel yang satu. Itu beda channel ya, Beda channel, beda guys. channelnya. Jadi pertanyaanku simpel dulu, menurut Imam kenapa? Menurutku karena dia nggak tahan, Kak. Nggak tahan karena mungkin ya bisa dibilang dia umurnya masih 16 ya. Oke. Umurnya 16, terus kemarin sempat touring karena berkasus. Akhirnya mungkin setelah kembali adalah sebagian spark dari fansnya untuk membangkitkan rasa rasa idolanya dia untuk menjadi kembali bangkit lah gitu. Cuman mungkin dia nggak tahan terhadap hujatan-hujatan yang diterima. Contohnya? Saya nggak tahu sih sebenarnya apa contohnya. Cuman bisa diwakilkan dengan Kak Nure. Silakan penonton bayaran silakan bersuara. Banyak akun jahat. Banyak apa? Akun jahat. Oh, akun jahat, benar. Akun jahat. Contohnya ini guys, PNDN. Kadang. Jadi itu oke, masuk akal Iya, betul. di umurnya yang masih belia ya. Ya, mungkin nggak tahan kan. Oke. Terus mungkin ada alasan lain di balik dia resign. Ya itu mungkin satu dia masih mau melanjutkan hubungannya. Tapi Karena spekulasi ya. Lumayan Pak. Tamtama Pak. Tamtama Pak, calon tamtama Pak. Aduh. Terjamin loh Pak. Terjamin loh calon tamtama Pak. Ya sih. Cuman gini. Kalau menurut gue ya. Ya satu bisa jadi head comment. Itu kita udah nggak bisa pungkirin masalah head comment itu. Iya, betul. Karena sempat baca juga dan menurutku ya ini kalian yang nonton kalau kalian tidak suka silahkan. Betul. Tapi menurutku ya kalian ini ngehujat malah jatuhnya tuh bahas fisik. Iya betul lagi. Aduh, saya tahu lagi apa Itu arahnya. bukan kritik namanya, tapi itu ngehujat. Bedakan memberikan saran, kritik atau ngehujat. Dan menurutku ya, ini menurutku. Ketika membernya sudah diberikan hukuman dan membernya sudah menjalani, betul. harusnya kan kalian udah siap menerima. Konsekuensi. Apakah gendis sudah siap untuk lebih baik lagi? Betul. Konsekuensinya kan 2 opsi. Iya. Dia mengulang atau lebih baik. Iya. Dan menurutku begini ya, melihat traffic gendis itu setelah comeback, dia lumayan loh. Maksudnya betul. tidak tertinggal setertinggal itu loh. Betul. Dia tiba-tiba masih VC-nya masih laku, MNG-nya masih laku, shoot-nya masih laku. Masih sold out Masih sold out. Jadi menurutku gendis ini RH tiba-tiba jadi peringkat 40. dia lagunya center loh begitu. Jadi sebenarnya gendis tuh masih ada potensi dan seperti yang dibilang gendis sendiri ya di STS dia kemarin ya yang masih sangat fresh itu ya. Dia sebenarnya masih mau lanjut. Katanya. Tapi kan sangat tiba-tiba banget nih pengumuman resign. Nah, yang menurutku kayaknya timingnya kurang pas ya. Sebenarnya bukan timingnya kurang pas, Pak. Cuman ada mungkin sesuatu yang kita tidak tahu sebagai masyarakat. Mungkin saja pada malam setelah STS-nya gendis, ada pengumuman mengenai dari atasannya bapaknya. Maybe pindah tugas kali ya. Betul. Mungkin bapaknya juga berpikir, sama saya pun begini nih anak. Kalau nggak sama saya bagaimana?
Kayak ketakutan orang tua ya, ketakutan Benar, orang tua ya yang sangat diwajarkan nggak sih kalau orang tua takut betul. anaknya Apalagi kenapa-napa? masih belia lah. Betul. Ya seperti yang kalian bilang seperti seperti yang kalian bilang di ini, di timeline lah ya. Seperti yang kalian bilang di timeline kemarin, Gendis itu masih underage dan itu Betul, fakta. fakta. Ya, kemarin tuh di timeline ada yang terbalik dulu lah, bukan urusan kita. Tapi ada juga yang bilang, ya itu masih underage Hmm, gitu. Bukan tidak sepatutnya. Kalau ditanya pendapatku pun, ya betul, tidak sepatutnya untuk anak gadis pun seperti itu gitu. Cuman menurutku seperti yang dibilang Imam, kita bisa jadi orang tuanya tuh berpikir dalam pengawasanku pun masih bisa seperti itu. Bagaimana kalau tidak Berusaha, diawasi? Jadi sebaiknya mungkin orang tuanya berpikir mending anakku keluar dari JKT supaya bisa ikut dan tetap bisa kewasi. betul. Karena kita nggak pernah tahu guys. Sekuat-kuatnya naluri orang tua tuh, ya namanya kecolongan pasti ada. Ada. Dan terbukti kan? Terbukti dia. Nah, itu dia. Mungkin nggak kecolongan soal itu. Cuman dia nggak bisa menyembunyikannya. Betul. Main aman aja guys, main aman. Nah, tapi ini disclaimer ya, buat salah satu fans tuh yang menurut gue kalau member pacaran itu nggak apa-apa. Jujur saya juga. Kenapa? Itu urusan pribadi. Mhm. Yang Mau, penting main rapi aja. mau dia pacaran kah, mau dia minum-minum Soalnya kah. bukan urusanku. Heeh. Ya nggak sih? Yang kita dukung adalah yang ada di depan kamera. Oh dia. Persona yang depan Nah, kamera. itu dia. Bukan yang ada di balik kamera. Nah, itu. Walaupun kita kenal secara personal di belakang kamera, Tapi cuman main aman aja guys. itu. Tapi kalau menurut gue ya, ini pendapat gue pribadi. Kenapa aku bilang tadi timingnya kurang pas, resign-nya Gendis Betul. ini? Masalahnya besok dia VC. Oh iya, kurang pas. Oke. Oke, Maksudnya masuk akal. begini, apakah tidak bisa gitu ditunda 2 hari, 3 hari buat VC dulu? Bisa Ya betul. kan? Hmm. Ya kan? Mungkin ada urgensi di balik itu, Nah, Pak. kita nggak tahu apa yang terjadi di Ah, belakang bersama mhm. manajemen, bersama Betul, orang tuanya Gendis dan Gendisnya sendiri. betul. Karena balik lagi Gendis pun bilang sendiri kan, sebenarnya masih ingin gitu, Masih masih mau. ingin. Dan masih kelihatan kok dia semangatnya untuk berusaha keep up gitu. Iya, Meskipun pelan-pelan ya, iya, betul. meskipun pelan-pelan ya, cuman mungkin ya balik lagi, kita nggak tahu faktor X-nya. Hmm, Kita bukan orang tuanya, kita bukan dari manajemen juga, kita hanya betul, sekedar fans. betul. Ini Kenapa penonton tiba-tiba oi oi enggak gitu? gini, penonton bayarannya tuh membisu, padahal penonton bayaran tuh harusnya kayak di TV-TV guys, teriak-teriak. Hmm. Ini malah jadi, Charlie Chaplin. Ya, inilah orang-orang yang mampus. Guys, Seandainya bisa dibalik kameranya, guys. Saya rewind 10 detik tadi. nanti kalian lihat ke orangnya, nanti kuceritakan apa yang terjadi ya. Ya, Nah, itulah kalau soal Gendis ya. Gendis. Jadi tapi menurutmu gimana? Apakah Gendis sebenarnya masih punya potensi? Kalau sebenarnya ya Kak, Gendis tuh bisa dibilang member yang hampir perfect dalam personanya. Oke. Karena kan Oke. pembangunannya dia dancer, dia penyanyi. Oke. Cuman belum terbukti di acting dan modeling. Oke. Nah, dari 2 ini kan dia udah membuktikan lah, gantiin Emplor di blocking-an Ozora, terus dia masuk Team Dream. Yang di mana Team Dream juga kan lagu-lagunya yang dipakai di setlist yang mereka baru nih, dancing-nya itu kayak dancing machine banget. Oke. Jadi kayak entah alasan apa yang terpikirkan, akhirnya melakukan hal itu. Ya, sangat disayangkan lah. Karena Iya. menurutku Gendis tuh yang paling mencolok adalah dia ketika menang vokal Queen. Oh, oke. Iya. Bukan mencolok yang itu. Sorry. Penonton Mencolok. bayaran sampai gede loh ya. Penonton bayaran sampai gede loh ya. Tuh, udah mau ditusuk sapu tuh, guys.
Saking gedeknya penonton bayaran. Apa sih itu, coy? Jadi itu maksudnya gini, kita melirik tuh ke belakang dia tuh sampai menang vokal. Bukan itu kok. Masih loh ya. Iya, menang Vokal Queen lah. Menang Sorry, Vokal guys. Queen, dia sampai dapat lagu apa sih kemarin itu yang dia solo nyanyi Oh yang iya, iya, diupload iya. di IG-nya kan? Iya. Hah? Rock Goyang. Rock bergoyang. Oh, yang di ini ya, di setlist-nya Aita Kata ya? Nah, dia kan itu solo dan sangat bagus loh suaranya, Hmm. sangat bagus loh. Jujur iya enak. Dan di situ pada saat itu gua berpikirnya Gendis ini bakal jadi Dan eh Siska ya, Pak. enggak. Gua mau bilang ujung tombak vokal untuk Saat ini. generasinya. Saat itu. Cuman kan ternyata dia sendiri yang meruntuhkan apa yang Betul. dia telah bangun. Betul. Ya enggak sih? Ya Betul. enggak sih? Itu. Jadi sayang aja sih potensi Sayang banget. sebesar itu. Dan sekarang malah resign. Tapi kan sempat juga ya pasnya si Gendis ini menang Vokal Queen kan sama Pisces kan ya. Ya. Dan Pisces kan ngelihat ada flashback dan ya peluang juga Iya kan? menggantikan dia sebagai Vokal Queen-nya JKT. Ya. Cuman Ya balik lagi kita tuh pakai sistem yang namanya apa yang kita tanam, yang kita cabut. Ya kan? Jadi simpelnya tuh apa yang terjadi saat ini memang terjadilah. Apa yang terjadilah sekarang. benar. Cuman maksudnya gini, gua mau bilangnya tuh ini adalah hasil yang telah ditanam sendiri oleh Gendis. Cuman mungkin juga yang dari Gendisnya juga Kak, bukan apa ya, bukan apa yang dia tanam lah. Mungkin sesuatu yang dia tanam ini ada karmanya dari belakang, Kak. Ini Mungkin ada kesalahan dari manajemen juga. Kita nggak usah manajemen deh, takut nanti di blacklist akun tak. kok streamer baik kok. Baik. Alia. By the way, cukup Gendisnya kali ya. Cukup. Tapi gua mau nanya satu hal. Apa? Apa tuh? JKT48V. Ya. Kan lagi rame. Iya lagi. Ada satu tweet lagi yang rame. Halo Miku. Halo Miku. Halo Miku. Ya. Halo seleb Udah baca kan tweetnya Nah, kan? iya betul. Pendapatnya. Pendapatku saya setuju dengan pendapatnya Miku. Oke. Karena si hantu bajingan ini Waduh. yang dimana jangan nggak usah disensor. Hantu bajingan itu dia kayak apa ya? Kayak kamu itu disuruh kerjamu setengah-setengah, pas keluar dari tempat kerja kau ludahi tempat kerjamu. Analogi yang cukup masuk akal. Walaupun akhirnya mungkin bukan bentuk klarifikasi lah, kayak Ya. bentuk saya meminta maaf tapi secara bukan eksplisit, bukan secara gamblang, cuman Oke. dia bilangnya ayo guys dukung ini. Bullshit. Wah. Bullshit. Opdis. Hei, kamu hantu bajingan. Hey, Warga V sudah tunggu kau 4 bulan lebih. 4 bulan lebih. Kau salah satu VTuber kebanggaannya warga V di Gen 2. Terus kau keluar dengan alasan hiatus. Pas hiatusmu selesai langsung ada. Aduh, masuk lagi yang gue cuma mau bilang iklan lo ya. iklan. Ada iklan lo ya. Jadi gini, ya bisa dibilang seperti itu. Cuman kalau gue ya, POV gue ya, gue akan nambahin sedikit di awal adalah yang sangat disayangkan tuh dari ini tuh dia tuh bahkan pamornya tuh di awal sangat naik. Ya. Dibanding yang lain kan? itu sangat naik pamornya. Ya, mungkin seperti yang udah kita tahu, mungkin dari segi manajemen yang sananya, bukan manajemen JKT-nya ya, memang tidak bagus. Dan itu sudah valid kan.
dengan bukti-bukti yang Betul, beredar. betul. Cuman maksudnya begini, yang sangat disayangkan tuh adalah, oke memang salah manajemennya. Oke ya, Oke. kita harus menggarisbawahi itu dulu. Karena jangan sampai malah seakan-akan semuanya salah dia gitu. Ya, betul. Ya, Oke. harus kita bawahi juga bahwa ada kesalahan di pihak manajemennya. Tapi yang membuat dia menurut Pandanganku. statement Miku ini jadi benar adalah ketika dia tahu manajemen ini seperti itu, dia memilih hiatus, Ya, ya kan? Dia memilih hiatus. Tapi ketika pengumumannya keluar bahwa JKT48 akan dibubarkan, dia langsung ambil dia tiba-tiba langsung engagement. muncul dengan akun aslinya dan ya benar kata Miko, menjaketikan diri. Padahal kan di pengumuman sudah bilang bahwa Sudah per tidak. detik pengumuman itu keluar, dia sudah bukan lagi member JKT48. Betul. Walaupun Berbeda memang dengan member JKT48 yang lain yang menunggu giliran untuk graduation. Nah, dia secara tidak langsung di-kick. Harusnya kan tidak usah lagi begitu. Tapi jadinya statement Miku tuh jadi kayak bener juga, jadinya ya seperti yang dibilang tadi, udah ngeludahin kantornya, tapi kantor yang diludahin itu ludahnya dijilat dulu, baru masuk lagi. Itu guys, benar kata Roy Kolim. Makanannya apa aja enak, tapi minuman yang paling favorit adalah ludah sendiri. Itu. Jadi kayak kalau memang mau menjaketikan diri harusnya dari awal gak usah. Atau begini aja, sebelum pengumuman, kau baliklah stream 1 kali. Sebagai maono-maono itu. Ya, intinya seperti itu. Jadi memang sangat disayangkan saja, karena kayaknya ya balik lagi manajemennya salah, tapi caranya juga salah. Ya, Karena bisa kita lihat member lain berusaha bertahan betul. dengan apa yang ada. Dengan kekurangan-kekurangan yang harus mereka tutupi. Ya, jadi yang itu maksudnya makanya menurutku wajar-wajar saja ketika fans JKT48 itu lebih respect dan ada juga yang ke-trigger sama hal itu karena pasti mereka juga tahu, aduh member yang 4 ini tuh berjuang, tapi kok kamu datang tiba-tiba seakan-akan kerja juga gitu. Itu yang bikin orang marah. walaupun memang dia kerja lah 1 bulan. Iya, cuman maksudnya kan itu tidak membenarkan apa yang kamu lakukan juga. Betul. Nah itu. Karena ya balik lagi, di pengumuman kan sudah jelas. Per detik pengumuman itu keluar, Sudah enggak. nah itu maksudnya. Jadi itu ya kita udah Berapa ya menit? 30 menit. Oh, 30 menit. Tapi ditanya dulu sedikit, Pak. Oke. Di virtual posisi siapa? Ada 4 nih sisa. Ada yang teriak Pia, guys. Ada yang teriak Pia, guys. Ada teriak Pia, guys. Ada Jujur. Pia. Tapi jujur ya, ini observasi seadanya gua. Karena gua jujur Kurang tidak ikut ya. terlalu mengikuti, tapi gua tuh paling respect ya, bukannya ngosi atau apa. Tapi gua respect sama Pia. Iya, betul, Pia. Karena dengan keadaan langsung saja lah kita sebutnya AK virtual yang seperti itu. Dia mengeluarkan karya-karya yang menurutku tidak kalah saing. Betul. Betul. Most of the time-nya dia collab dengan Grisel, collab dengan Lulu, collab bikin dengan Ella, bikin lagu. Dan itu karya dia semua loh. Betul. Jadi menurutku seharusnya itu. Jadi gua jujur lebih ke respect, menaruh respect ke sorry Pia. Karena jujur gue suka lagu-lagu yang dikeluarin Pia. Utamanya kalau gue suka hari Minggu. Itu salah satu lagu favorit. Jadi by the way di sini ada buzzer Pia. Ada buzzer Pia. Pia ada yang gagal VC sama Pia. Iya. Nyesel beli, nyesel enggak beli.
Jadi gitu, itu menurutku. Tapi ini sekedar kalau JOT nonton. Mas Hanafi? Sayang nggak sih potensinya Pia disia-siakan? Mungkin. Nah. Bisa kali Gen 15 dia sebagai member Menurutku nggak harus tambahan. Gen 15 ya. Menurutku nggak harus Gen 15 ya. Transferan ya? Karena maksudnya Pia tuh kan jatuhnya masih merahasiakan identitas aslinya sampai detik ini pasti hanya segelintir orang, hanya orang-orang dekat dia yang tahu. Menurutku ya dengan potensi Pia menulis lagu dan sebagai director bahkan ya kan ditarik nggak sih jadi Jot ya? sayang potensinya soalnya. Betul. At Kenapa? least Oh sayang Pia katanya. jadi menurutku sayang aja kalau dibuang dengan Bukan dibuang, Kak. ya bukan Keluar dibuang. dengan keluar. Iya, keluarnya terhormat cuman maksudnya potensinya dibiarin begitu Iya, aja betul. gitu. Cuman mungkin JKT-nya juga lagi cari cara. Mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya, cuman ini sekedar isi hati doang. Jadi maksud gua sayang aja gitu. Selain Pia, Tana sih, Pak. Tana Mana? Nona. Karena Nona ya. Ya bisa dibilang dia benar-benar ngerintis persona VTuber-nya dia. Yang dimana dia bisa dibilang dari tiga member V yang Gen 1 kan Ya. dia sendiri tuh yang boyish kan. Terus tiba-tiba collab dengan Manda. Terus collab dengan membuka collab ke VTuber ke Hololive lah guys. Betul. Ke Kobo, terus kemarin ke Risu, Ya. sempat ke Risu, ke Rene, semua dan lain. Menurutku Rene? Rene. Rene Giovanni? Bukan, Oh. beda. Mas Gio. Rene kayak sebenarnya nih Tana kalau misalnya Pia ditarik jadi komposer dan penulis lagu, Nah. Tana marketing. Nah, iya maksudnya kalau memang membernya masih ada potensi, tarik nggak sih? Betul. Enggak sih. Sayang aja gitu. Love Tono. Love JKT48. Betul. Love Isya, Love Kenapa gue Maura. bilang begitu? Karena gue jujur nggak punya sih guys di JKT48. Gue cuma tahu karena temanku yang satu itu yang namanya Miku itu marah-marah soalnya. Suka Miku. Ya, Mika damai ya kita ya, damai ya. Oke. Jadi itu sih. Mungkin itu aja sih. Kamiko, keluarin kata-kata. Oh, ternyata Pak Besut bisa keren juga ya. Mik. Muka Musa kayak gini nggak usah. Yaudah, itu kayaknya pembahasan yang bisa gue bahas bersama Imam hari ini. Udah Siapa cukup lagi ya? banyak ya. Udah cukup banyak. Sebenarnya masih ada yang panas, Pak. Cuman Kompor ya? Iya. Cuman kayaknya saya mau memberi ruang kepada teman kita. Oh, memang masih ada? Masih ada. Oh, masih ada. Siapa Tidak- tuh? Nanti ditunggu, guys. Tunggu ya di podcast Gabus Gabus mengembang dong. Maafkan. Sampai jumpa di podcast Gabut selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah. Kita mau bahas apa lagi selanjutnya guys ya. Karena bisa jadi gue bakal sering-sering ketemu sama dia. Nih ya. Kalau kalian pantau X gue harusnya udah tahu ya. Jangan lupa subscribe juga. Betul. See Karena you. subscribe itu gratis. Oke. Nggak usah see you dulu, Pak. Jangan see you dulu, Pak. Apa tuh? Mau closing nggak? Kita closingannya Statement closing silahkan. nggak usah closing statement sih, Apa? Pak. Cuman selama ada JKT, nggak usah patah hati.